Obatnya sudah meresap ke dalam darah, jarum perak hanya bisa menahannya. Kau terluka? Lumayan cocok untuk dijadikan penawar. Siapa? Jika tidak ingin mati, bersikaplah baik. Kau bantu aku dengan penawarnya, aku bantu kau mengambil peluru ini. Seharusnya kau yang bersikap baik. Ambil peluru? Sudah kubilang, bersikaplah baik. Patuhlah sedikit. Aku tidak akan membuatmu menyesal. Jika kau tahu siapa aku, kau akan menyesal. Tidak penting. Kau dan aku, kita tidak akan bertemu lagi. Tuan ke-9, Anda baik-baik saja. Cari di seluruh kota wanita yang bisa menunjukkan satu anting lagi. Dialah nyonya dari kediaman Gubernur Jenderal. Baik. Lin Wantang, kau benar-benar melahirkan anak haram. Bawa dia pergi. Tidak, tidak. Jiangro, itu adalah anakku. Lin Wantang, kau menghilangkan anting pusaka milikku, lalu melahirkan anak di luar nikah. Jika kau mau patuh mengobatiku, mungkin aku masih bisa mempertimbangkan untuk membiarkan anak haram ini hidup. Jika tidak, biarkan dia dimakan anjing liar malam ini juga. Kau berani? Aku nona tertua keluarga Lin. Ibumu hanya pelayan yang merayu ayahku untuk menjadi selir. Atas dasar apa kau melakukan ini? Sayang sekali ayah dan ibumu berumur pendek. Setelah ini keluarga Lin, milik Jiang. Jiangro, aku akan membunuhmu. Anakku. Anakku. Tuan ke-9, Nyonya sudah ditemukan. Pemilik anting itu adalah nona tertua keluarga Jiang, bintang penyanyi populer Jiangro. 5 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Bagus. Angkat seserahan itu, pergi ke keluarga Jiang untuk melamar. Minumlah, kakakku yang baik. Kau buta, kau tidak lihat penyakitku kambuh lagi. Cepat bantu aku mengobatinya. Apa kau masih ingin melihat anak itu? Kakak, aku akan segera memberimu akupunktur. Bisakah kau membiarkanku bertemu Sing Bao sebentar saja? Hanya sebentar. Baiklah, tapi jika ada kesalahan dalam pengobatanku, kau tidak akan pernah bisa melihat makhluk terkutuk itu seumur hidupmu. Baik, kakak. Jiangro, tabib sejati, harus mengabdikan diri untuk menolong sesama. Aku sebenarnya bisa saja menyelamatkanmu, tetapi kau justru mengancamku dengan anakku. Maka dari itu, jangan salahkan aku jika aku menyiapkan rencana cadangan lain. Lin Wantang, apa yang sudah kau lakukan? Kakak, ini disebut menggunakan racun untuk melawan racun itu sendiri, besok dampaknya akan terlihat. Bagus, jika besok aku tidak membaik, kau tidak akan pernah bisa melihat makhluk terkutuk itu lagi. Tenang saja, kakak. 1 bulan lagi, aku pasti akan berkumpul kembali dengan anakku sepenuhnya. Ternyata kau tinggal di sini. Berhenti di situ. Jangan tangkap aku. Makhluk terkutuk, dengarkan saja aku sekarang. Jika tidak, mulai sekarang, kau tidak akan pernah bertemu ibumu lagi.
Kau wanita jahat. Kau selalu mengurungku. Aku tidak mau menuruti perkataanmu. Aku mau mencari ibuku sendiri. Kejap. Tuan ke-9, Anda benar-benar Tuan ke-9 Xiao. Keluarga Xiao adalah keluarga kaya raya yang paling terkemuka di Haicheng. Xiao Qi adalah yang menduduki peringkat ke-9. Dia adalah seorang gubernur militer yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar. Ayah, tolong aku. Wanita jahat itu mengurungku dan juga memukulku. Anda salah orang. Saya bukan ayah Anda. Anda punya anak lagi? Itu, saya tidak kenal, hanya anak liar. Ayah, tolong aku. Bagus, pinjam tangan Tuan ke-9 untuk menyingkirkan anak haram ini. Nona Jiang, Tuan ke-9 datang ke sini sekarang untuk menikahi Anda. Ini semua adalah mas kawinnya. Jadi, Tuan ke-9 Xiao ingin menikahi saya. Wajar, saya ini penyanyi terkenal. Dia pasti sudah lama menyukai saya. Dibandingkan dengan momen 5 tahun lalu, kenapa rasanya sedikit berbeda? Mungkin saat itu di mobil terlalu gelap. Saya sungguh tidak melihatnya dengan jelas. Nona Jiang, pernikahan kita ditetapkan 10 hari dari sekarang. Bagaimana? Itu adalah orang yang 5 tahun lalu. Kau. Kenapa rasanya tidak asing? Anda siapa? Tuan ke-9, ini adik saya. Dia tidak tahu sopan santun dan telah menyinggung Anda. Saya benar-benar minta maaf. Benar. Maafkan saya. Tidak apa-apa. Satu Jiangro saja sudah cukup merepotkan, sebaiknya aku tidak terlibat dengannya. Kakak, di mana anakku? Penyakitnya belum sembuh. Aku tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa anaknya tidak bersamaku. Kau tidak akan bisa bertemu dengan anak haram itu hari ini. Dia baru saja menyinggung Tuan ke-9 Xiao. Aku sudah menyuruh orang untuk membawanya pergi dan memberinya pelajaran yang setimpal. Jika dia berani merusak pernikahan saya dan Tuan ke-9 Xiao, saya akan meminta Anda membayar nyawa Anda. Tuan ke-9 Xiao. Seorang pria yang tertarik pada Jiangru pasti bukan orang baik juga. Saya tidak boleh membiarkan dia tahu tentang keberadaan anak itu. Ayah, sudah pulang. Jangan asal bicara seperti itu. Kenapa dia ada di sini? Tuan ke-9, bukankah Anda yang menyuruh saya membawanya kembali? Saya menyuruhmu untuk mengusirnya. Ah, bukankah Anda bilang? Anak ini mirip sekali denganmu. Mungkinkah dia adalah anak harammu, cucu sulungku? Tidak. Bawa dia kembali ke tempat asalnya. Ya, Tuan. Tunggu, tadi aku dengar dia memanggilmu ayah. Pasti kau, anak ini, menanggung akibat perbuatanmu di luar sana. Tidak mau mengakuinya. Aku menyukainya, biar aku yang merawatnya. Tuan ke-9, ada masalah dengan kiriman barang di kota selatan. Terjadi baku tembak. Siapkan pasukan sekarang. Aku akan membawa anak buahku segera ke sana. Orang-orang itu mempertaruhkan nyawa demi kiriman barang ini. Mereka bahkan berani melukai gubernur. Pelurunya terlalu dalam masuknya, mirip dengan luka tembak Tuan ke-9, 5 tahun lalu malam itu. Jika kita bisa menemukan orang yang merawat Tuan ke-9. Letnan Zhang, kita sebarkan pengumuman di seluruh kota untuk menemukan dokter hebat. Mungkin dia bisa menyelamatkan Tuan ke-9. Dia, sialan. Kalau bukan karena ingin mengumpulkan lebih banyak uang untuk Xingbao, aku juga tidak akan pernah datang. Harus menghentikan pendarahannya terlebih dahulu. Teknik akupuntur ini persis sama dengan wanita itu 5 tahun lalu. Kau siapa? Siapa aku tidak penting, kau hanya perlu tahu bahwa aku datang untuk menyelamatkanmu. Kau. Memangnya kenapa kalau itu aku? Tahan sedikit, aku akan mengeluarkan pelurunya.
Ini adalah perasaan yang sama seperti 5 tahun lalu. Nona Lin, apa kita sebelumnya pernah bertemu di suatu tempat? Benar. Bukankah kita baru saja bertemu pagi ini, kakak ipar? Tidak, selain di keluarga Jiang, seharusnya kita sudah lama bertemu. Aku baru turun gunung setelah belajar kedokteran bersama guruku selama bertahun-tahun ini. Tuan ke-9. Anda salah ingat ya. Tuan ke-9. Sebaiknya Anda lepaskan tangan Anda. Jika tidak, jika jarum ini bergeser sedikit saja, mungkin besok Anda akan berbaring di peti mati. Wanita ini, mengapa dia selalu mengingatkanku pada malam 5 tahun lalu? Ini benar-benar aneh. Karena kemampuan medismu begitu luar biasa, maka sampai aku sembuh, kau harus merawatku secara pribadi. Tidak bisa. Kenapa? Haruskah aku mengirim seseorang untuk memberitahu kakakmu? Tidak, masalah ini tidak boleh sampai ke telinganya. Baik. Aku setuju. Aku mau mandi. Luka Anda tidak boleh terkena air. Jadi, kau harus membantuku mandi. Apa yang Anda lakukan? Kemarilah. Anda kakak iparku. Jangan berpura-pura, 5 tahun lalu kau jelas-jelas sangat tertarik. Lupa bagaimana 5 tahun lalu kau menerjangku dan memohon padaku. Seperti apa tampangnya? Pada akhirnya, apa itu kamu? Dulu, saat kamu memelukku dan memohon padaku. Sudah lupa? Mau menjebakku. Kau pikir aku takut? Kakak ipar, apa yang sedang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Kakak ipar, orang yang ingin kamu nikahi, itu kakakku. Kenapa? Kamu cemburu? Mau aku ganti orang dan menikahimu? Jangan kakak ipar, jika kakakku tahu, dia akan marah. Jangan khawatir. Selama aku mau, tidak ada yang bisa menghalangiku. Sungguh pria bejat yang tidak tahu malu. Mimpi saja kamu. Kamu akan sangat cantik jika memakai anting-anting itu. Aku punya sepasang. Mau coba? Lupakan saja. Aku tidak punya tindikan telinga. Hal seperti ini. Sebaiknya kamu berikan pada kakakku saja. Kamu salah paham. Aku hanya ingin berterima kasih karena kamu telah menyelamatkanku. Kamu terluka, tidak boleh kena air. Biar ku bantu kamu mengelapnya. Tidak perlu. Aku tidak jadi mandi. Mana mungkin itu dia. Aku terlalu banyak berharap. Sini, lihatlah. Anak ini, kelihatannya seumuran dengan Singbao saya. Singbao, tunggu sebulan lagi. Kita berdua, ibu dan anak, akan bisa berkumpul kembali. Dua putri keluarga Jiang. Orang bersamaku malam itu. Jelas-jelas adalah Jiang Ro. Tapi mengapa Lin Wantang ini terasa lebih akrab bagiku? Pergi ke keluarga Jiang dan beritahu nona keluarga Jiang. Malam ini, aku ingin mengajaknya keluar. Lin Wantang, kamu pergi berkeliaran kemana? Malam ini, aku ada janji kencan dengan Tuan ke-9. Aku peringatkan kamu. Kamu harus menghilangkan semua ruam merah ini, agar segera hilang. Baik, Kak.
Saya akan segera memberikan akupunktur. Aku peringatkan kamu sekali lagi, jangan macam-macam. Jika karena penyakit ini aku dibatalkan pernikahannya seumur hidupmu, maka kamu jangan harap bisa bertemu lagi dengan anakmu. Kak, saya sudah berusaha melakukan yang terbaik. Penyakitmu ini harus disembuhkan secara perlahan. Aku tidak bisa menunggu. Kak, saya mengerti. Saya akan segera meracik obat untukmu sekarang. Aku mau yang bereaksi cepat. Kak, ini akibat perbuatanmu sendiri. Kamu sedang meracuni. Dak, kenapa dia ada di sini? Katakan, kenapa kau meracuni kakakmu? Kakak ipar, aku hanya membantu kakakku meracik obat. Racun apa yang kau maksud? Apakah Tuan ke-9 sudah datang? Tolong Tuan ke-9 tunggu sebentar, aku belum selesai berdandan. Aku akan membantu kakakku bersolek. Berhenti. Sekarang kau ada dalam genggamanku. Jika kau tidak ingin kakakmu tahu, maka patuhi saja perkataanku. Wantang, kau layani saja Tuan ke-9 dengan baik dulu. Kau dengar? Kakakmu memintamu untuk melayaniku dengan baik. Baik, Tuan ke-9 adalah tamu terhormat, Wantang tentu saja akan memperlakukannya dengan hormat. Kau pandai berpura-pura baik sekali. Tuan ke-9 silakan minum teh. Terima kasih, Nona Lin. Teh ini rasanya sangat unik, ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas pujian Tuan ke-9 ya. Ini kehormatan bagi Wantang. Lin Wantang, orang terakhir yang meracuniku, kuburannya sudah ditumbuhi rumput setinggi 3 meter. Tapi bukankah Tuan ke-9 sudah meminumnya? Sekarang obat penawar itu hanya aku yang punya. Kau sekarang adalah tunangan kakakku. Aku tidak sebodoh itu untuk terjebak dalam rencanamu. Dia ternyata belum meminumnya. Kemampuan medismu itu sangat bagus. Datanglah ke istanaku sebagai dokter militer pribadiku. Mengabdi untukku, maka aku akan membebaskanmu. Tidak mungkin. Tidak setuju? Kalau begitu aku akan memberitahukan semua yang sudah kau lakukan. Aku setuju. Nona kedua, Nona Sulung memanggil Anda. Baiklah. Mana obatnya? Kakak, obatnya tumpah karena ulah Tuan ke-9. Biarkan aku merebuskan semangkuk lagi untukmu. Kau. Sudah terlambat, Lin Wantang. Aku akan menyelesaikan urusan ini denganmu nanti. Kenakan pakaianku dan kenakan cadar. Pergi berkencan dengan Tuan ke-9 itu. Kakak, kau menyuruhku menipu Tuan ke-9. Kenapa tidak mau ya? Pikirkan anakmu. Baik, aku akan pergi.
Nona Jiang, kenapa hari ini kau terlihat sedikit berbeda? Mungkin karena aku berganti pakaian. Ayo pergi. Jiang Ru, siapa sebenarnya dirimu malam itu? Apakah engau atau Lin Wantang? Nona Jiang, mengapa kau mengenakan cadar hari ini? Sulit sekali mendapatkan kesempatan untuk berduaan dengan Tuan ke-9. Jika diganggu oleh para penggemar, itu akan sangat disayangkan. Selamat datang. Nona Jiang, silakan pilih saja sesukamu. Yang ini, dan yang ini tolong bungkus semuanya untukku. Oh baik. Sing Bao, ibumu sudah memastikan ayah gadunganmu ini menyiapkan semua pakaianmu kelak. Terima kasih banyak Tuan ke-9. Mari kita pergi menonton bioskop bersama. Aku terlalu banyak berpikir, meskipun dia saat lamaran tidak mirip dengan yang 5 tahun lalu, tapi hari ini, dia sangat mirip dengan wanita 5 tahun lalu itu. Aku kira Nona Jiang memiliki keberanian yang besar. Tuan ke-9. Lihat, banyak orang di sini. Apa ini tidak pantas? Tuan ke-9, terima kasih telah meluangkan waktu khusus untuk menemani Roer hari ini. Tidak perlu sungkan, 5 tahun yang lalu, berkat kamu yang merawat luka di dadaku, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Dada mencoba mengujiku. Tuan ke-9 pasti salah kan? Aku ingat, lukamu ada di perut. Kamu benar. Aku yang salah ingat. Aku akan meminta supir mengantarmu pulang. Sampai jumpa. Tidak benar. Panggil seseorang. Suruh mereka menyelidiki Jiang Rao lagi dan kejadian 5 tahun yang lalu. Baik, Tuan ke-9. Bagaimana Lin Wantang? Kami sudah mengirim orang untuk menjemput Nona Lin. Seharusnya dia sudah hampir sampai. Baik. Lin Wantang ini selalu terlihat aneh. Apa? Jangan asal panggil, aku bukan ayahmu. Kakekku bilang kamu adalah ayahku. Dia juga bukan kakekmu. Mama, Ada apa dengan anak ini? Kalau tidak asal panggil ayah, ya asal panggil ibu. Jangan teriak di sana. dia memang ibuku. Meskipun Sing Bao baru bertemu ibu beberapa kali, tapi Sing Bao masih ingat wajah ibu. Kamu bukan anak yatim. Apa itu anak yatim? Sudahlah, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Oh, aku tahu. Pasti ayahmu menyukai ibu, jadi dia menyembunyikan foto ibu. Apa yang kamu bicarakan? Jangan bicara omong kosong. Cepat pergi bermain ke sana. Panggil orang. Cepat bawa dia pergi. Lalu, kenapa dia terlihat sangat mirip dengan ibuku? Mama. Mama. Anak kecil, kenapa memanggil semua orang seperti itu? Anakmu. Diadopsi karena kakek tiba-tiba ingin. Karena kau sudah datang, cepat ikut aku pergi. Ada apa terburu-buru? Mata-mata yang kutempatkan di Cheng Nan ketahuan. Dia membawa informasi rahasia. Saat diselamatkan, dia hampir mati. Di seluruh Hai Cheng, aku hanya percaya keahlian medismu. Aku akan berusaha semaksimal mungkin.
Bagus, ayo pergi. Apa dia masih bisa diselamatkan? Ini adalah teknik rahasia guruku, bisa menjamin dia tidak mati, tapi butuh waktu. Bisakah kau membantuku? Semua orang pertahankan posisi, lindungi Nona Lin saat melakukan akupunktur. Sudah bisa pergi. Hati-hati. Dia menyelamatkanku. Lukanya terbuka lagi. Ini semua salahku. Kalau begitu, kau bertanggung jawab penuh untuk menyembuhkanku. Mundur. Nona Lin, bagaimana Tuan ke-9? Lukanya robek lagi, terinfeksi, dan demam tinggi itu sekarang tidak mau turun. Tidak apa-apa, malam ini aku akan tinggal untuk merawatnya. Terima kasih, Nona Lin. Aku tidak menyangka dia akan menerobos masuk dan menyelamatkanku. Itu kau. Xiaoqi, apa yang kau lakukan? Apa kau tahu, aku mencarimu selama 5 tahun penuh. Apa kau terus bersembunyi dariku? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Selama 5 tahun ini, katakan padaku, apa kau benar-benar tidak ingat sedikit pun? Tuan ke-9, Anda salah orang. Masih mau menipuku? Apa kau ingat sesuatu? Aku hanya membalasnya seperti semula. Kenapa? Mau lagi? Tidak, aku tidak mau lagi. Nanti lukamu akan berdarah lagi. Berjanjilah padaku. Jangan menghilang lagi. Aku janji. Tidak bisa. Aku tidak boleh menyentuhnya lagi. Mama, Oh, siapa? Sing Bau? Mama, akhirnya aku menemukanmu. Maaf ya, Nona Lin. Tuan muda kecil memang suka asal memanggil orang. Jangan salahkan dia. Tidak apa-apa. Mama, aku mau Mama. Tuan muda kecil. Kebiasaanmu asal panggil orang ini Tidak tidak memedulikanku. memedulikanku. Kenapa belum berubah juga? Maaf ya. juga? Tidak apa-apa, Mama. Lin Wantang, kau pergi kemana? Semalam suntuk tidak pulang. Aku pergi mengobati orang. Mengobati? Menurutku, kau pasti pergi merayu pria ya. Obat yang kau racik untukku sudah kuberikan kepada tabib, dan dia bilang obat ini mengandung racun.
Lin Wantang, apa niat burukmu? Kakak, racun di tubuhmu terlalu kuat, obat biasa tidak akan mempan. Harus dihadapi dengan racun lagi. Jika kau khawatir aku berbuat curang, kau bisa memanggil dokter lain untuk mengobati. Jangan berlagak di sini. Kau tahu aku sudah mencari semua tabib terkenal, dan tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Jadi kakak, kau harus percaya padaku. Lin Wantang, pernikahanku dengan Tuan ke-9 sudah dekat. Jika terjadi kesalahan, kau dan anak haram itu tidak akan selamat. Kakak, aku selalu berusaha keras. Kapan aku bisa bertemu dengan Xing Bao? Kau menyembunyikan sesuatu dariku. Dia baik-baik saja. Kau jangan berprasangka buruk. Asal kau menyembuhkan penyakitku. Tentu saja, akan ada hari di mana kau dan anakmu bersatu kembali. Kakak, aku akan segera membantumu mengobatinya sekarang. Jiangro, karena kau memaksaku, maka aku hanya bisa mengubah titik akupunktur, mempercepat racun itu menyebar. Saat itu kau akan sangat menderita. Kau hanya bisa menurut, dan aku bisa menanyakan keberadaan Xing Bao. Apa yang telah kulakukan padanya? Apa yang telah kulakukan padanya? Tuan ke-9, ini adalah obat yang diperintahkan Nona Lin untuk direbus. Cepatlah diminum. Di mana Lin Wantang? Kembali, Tuan ke-9. Nona Lin sudah datang sejak pagi. Seharusnya dia ada di barak, merawat korban luka. Nona dari keluarga mana ini? Cantik juga ya. Sudah jauh-jauh datang, temani kami bersenang-senang. Diamlah. Dasar perempuan bau berani melukaiku. Hai saudara-saudara. Jika hari ini kamu tidak melayani kami dengan baik, jangan harap bisa keluar dari tenda ini. Saudara-saudara, serang. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tuan ke-9, ampunilah aku. Tuan ke-9, saya tidak mengenalnya. Untuk yang lain, militer segera berlaku. Tuan ke-9, apa maksud semua ini? Lin Wantang, jangan berpura-pura. Aku sudah mengenalimu. Apakah demam Tuan ke-9 belum turun? Aku sangat sadar. Lin Wantang, sekarang saatnya kita selesaikan urusan 5 tahun lalu, bukan? Tuan ke-9 terus berbicara kepadaku tadi malam tentang apapun yang terjadi 5 tahun lalu. Tetapi bukankah aku sudah memberitahu Tuan ke-9? 5 tahun lalu, aku selalu tinggal di pegunungan bersama guruku untuk belajar pengobatan, dan baru dijemput kembali ke keluarga Jiang 3 tahun yang lalu. Foto ini diambil pada hari pertama aku kembali ke keluarga Jiang. Tuan ke-9 lihat baik-baik. Tanggal ini tidak mungkin dipalsukan. Lin Wantang, kau tidak akan membohongiku lagi, kan? Tuan ke-9 bisa bertanya langsung kepada keluarga Jiang, setiap orang. Mereka semua bisa menjadi saksiku. Aku salah menduga 5 tahun lalu. Benar-benar bukan dia.
Tuan ke-9. Jika tidak ada hal lain, aku permisi dulu. Beberapa hari ini, sebaiknya Anda tetap di rumah, berbaring dan memulihkan diri, karena akan buruk jika tanggal pernikahan terpengaruh, ya? Lin Wantang, apakah kau benar-benar ingin aku menikahi kakakmu? Tentu saja. Lin Wantang, apakah kau sama sekali tidak mengerti maksudku? Kakak ipar, mohon lepaskan. Kau yakin? Sangat yakin. 3 hari lagi adalah hari pernikahanmu dengan kakakku. Undangan pernikahan sudah disebar. Apa sekarang jika aku tidak ingin kau menikahinya? Maka kau tidak akan menikahinya. Bagaimana jika aku bilang iya? Hanya bercanda. Tenang saja. Aku pasti akan menikah. Orang 5 tahun lalu itu memang Jiang Ru. Tapi mengapa hatiku malah... Tuan ke-9, bukankah hari ini pesta pernikahan Anda dengan nona tertua Jiang? Mengapa Anda masih di sini mengurus urusan kantor? Di mana Lin Wantang? Sebagai dokter militerku, luka saya belum pulih. Tapi sudah beberapa hari ini tidak terlihat. Tuan ke-9, Nona Lin, sedang membantu keluarga Jiang mempersiapkan pesta pernikahan Anda dengan nona tertua Jiang. Dia tidak bisa diganggu. Apa sekarang jika aku tidak ingin kau menikahinya? Maka kau tidak akan menikahinya. Tuan ke-9, ada kabar mengenai nona tertua Jiang yang ingin Anda selidiki terakhir kali. Ada kabar. Katakan. Anting yang Anda temukan beberapa tahun lalu memang benar milik nona besar Jiang. Namun, anting ini pernah dikirim untuk diperbaiki 5 tahun yang lalu. Waktu diambilnya kembali, tepat pada malam ketika Anda terluka. Tetapi pemilik toko perhiasan itu berkata, orang yang mengambil kembali anting itu malam itu bukanlah nona Jiang. Bukan Jiang Ru. Lalu siapa? Pemilik toko itu bilang, dia tidak mengenal orang itu, hanya ingat dia sangat cantik. Saya menunjukkan foto Nona Lin kepadanya, dan dia langsung mengenalinya. Lin Wantang, ternyata itu kamu? Ayo kita segera pergi ke keluarga Jiang sekarang. Baik. Berangkat sekarang juga untuk menjemput pengantin. Baik. Nona besar Jiang sungguh memiliki kecantikan bak dewi yang tiada tara, sangat serasi dengan Tuan ke-9. Itu adalah nona kedua dari kediaman Lin. Dengan kecantikan yang luar biasa seperti itu, dia jauh lebih cocok lagi dengan Tuan ke-9. Itu nona kedua dari kediaman Lin. Sangat cantik sekali dan sangat serasi dengan Tuan ke-9. Lin Wantang, pesta pertunanganku. Justru kau yang jadi pusat perhatian. Lin Wantang, yang datang hari ini semuanya tamu terhormat. Jika kau tidak ada urusan, pergi saja ke sudut. Jangan seperti anak haram itu yang berani menyinggung Tuan ke-9. Baik, Kak. Bisa menghindari Xiaoqi. Itu yang kuinginkan. Kenapa pengantin wanitanya menargetkannya? Benar-benar. Berhenti. Di hari pernikahanku, apa yang kau pamerkan di sini? Aku peringatkan kau, jika kau ingin melihat anakmu, patuhi saja. Bagaimanapun, nyawa anak haram itu ada dalam kendali satu pikiranku. Jiang Ru, aku sarankan kau jangan berani menyentuh anakku. Bagaimanapun, nyawamu ada dalam kendali satu pikiranku. Kalau begitu, bunuh saja aku. Dengan begitu, mulai sekarang tidak akan ada yang tahu keberadaan anakmu. Kau? Baru seperti ini layaknya seorang ibu. Bagaimanapun, dibandingkan dengan anak,
Apa artinya harga diri? Bukan begitu, adik ipar. Jiang Ro, tunggu sampai racun itu bereaksi. Aku akan menunggu kau memohon sendiri dan beritahu aku keberadaan Xiao Bao. Ku dengar, sejak dulu wanita yang menikah harus melompati bara api, dan ada kebiasaan melempar kacang merah untuk mengusir roh jahat. Badanku kurang sehat hari ini. Bagaimana kalau adik ipar saja yang melakukannya? Jiang Ro, kau sudah keterlaluan. Lin Wantang, jika kau berani menolak, aku jamin anak haram itu akan segera meninggal malam ini. Siapapun. Demi Xing Bao. Lihat dia. Sungguh tidak disangka-sangka melompati tungku arang. Saya belum pernah melihat ada yang melompati tungku arang. Siapa peduli dengannya? Kacang merah berserakan di mana-mana. Adikku, cepat bereskan semuanya. Berlutut dan pungut. Jiang Ro kau. Pikirkan Xing Baomu. Kau berlutut atau tidak? Jiang Ro kau. Pikirkan tentang Xing Baomu. Kau berlutut atau tidak berlutut? Lin Wantang, siapa suruh kau tidak berdaya seperti ini? Sekarang, Tuan ke-9 hanya memiliki aku dalam pandangannya. Sedangkan kau, hanya pantas menjadi budakku. Lihatlah dia. Lihat dia. Lancang. Akan kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Kurang ajar. Siapa berani mengganggunya? Itu Tuan ke-9. Aduh, Tuan ke-9 datang. Dia salah memeluk orang ya. Kenapa Tuan ke-9 Xiao memeluk Lin Wantang? Benar juga. Bukankah Tuan ke-9 Xiao akan menikahi Jiang Ro? Kenapa dia malah memeluk adik ipar? Suamiku, apa maksudmu? Siapa suamimu? Jika kamu masih berani berteriak, aku akan menghabisimu di tempat. Nyonya, di kediaman Gubernur Jenderal ini hanya Lin Wantang seorang. Mulai saat ini, tidak akan kubiarkan siapapun mengganggu istriku. Xiaoqi. Selamat siang, istri komandan. Tidak mungkin, Xiaoqi. Ketahuilah, aku ini istrimu yang sah. Aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Panggil seorang bawahan. Gandakan mahar hingga 10 kali lipat, segera undang seluruh kota. Aku ingin mempersiapkan pernikahan kita dengan megah. Mengapa pengantin wanitanya diganti? Benar juga. Mengapa bukan Jiang Ro? Kau milikku. Selamat, selamat. Bagus. Sangat serasi. Lin Wantang, dasar wanita tak tahu malu. Silakan Gubernur dan Nyonya minum anggur pengantin bersama. Aku tidak minum alkohol. Sandiwara ini harusnya berakhir.
Lin Wantang, aku mencarimu selama 5 tahun. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Berapa kali kau ingin aku mengatakannya? Kau salah orang. Nyonya, semua orang yang ada di sini adalah orang-orang yang terpandang. Kau tidak akan mempermalukanku, bukan? Sing Bao belum ditemukan. Aku tidak boleh bertindak gegabah. Tuan ke-9, selamat ya. Nyonya, kau mau kabur? Kau bisa lari kemana? Lepaskan. Jauhkan tanganmu. Ada orang datang, tenangkan dirimu. Kau terlalu banyak minum. Kalau kau berani lari lagi, aku benar-benar akan menghukummu. Saya selalu pura-pura mengobati Jiangru. Awalnya saya ingin menunggu racunnya bereaksi baru mendesak keberadaan Sing Bao. Tapi sekarang kejadiannya mendadak. Xiaoqi mengawasi saya dengan ketat. Apa yang harus saya lakukan? Hadirin sekalian, Nyonya sudah mabuk. Saya benar-benar minta maaf hari ini. Selamat bersenang-senang. Tuan ke-9, Anda sudah mau pergi. Ah, ini. Xiaoqi, sudah cukup sandiwara ini. Xiaoqi, sandiwara ini sudah keterlaluan. Sandiwara, kemanapun aku pergi, kau tetap milikku. Meskipun kau membenciku, mendendam padaku, kau tetap milikku. Xiaoqi, jangan pikir dengan begini aku akan menyerah. Memangnya kenapa? Sekarang semua orang di kota tahu Lin Wantang adalah istri komandanku. Kau bisa lari kemana? Kau hanya bisa diam di sisiku. Ada begitu banyak wanita di Haicheng, kenapa harus aku? Di Haicheng banyak sekali wanita, kenapa harus aku? Lin Wantang, apapun yang kamu minta, akan kuberikan. Kamu tidak akan pernah bertemu pria sebaik aku lagi. Kamu sudah tidur denganku. Aku ingin kamu bertanggung jawab padaku. Sepagi ini, Nyonya mau pergi kemana? Saya mau ke toilet sebentar. Baik, saya akan panggil pelayan untuk menemani Anda. Ayo. Mulai hari ini, lindungi Nyonya dengan ketat. Ingat, Nyonya tidak boleh keluar masuk kediaman Gubernur Jenderal seenaknya. Siap, Tuan ke-9. Xiaoqi, kenapa kamu membatasi kebebasan saya?
Karena Anda sekarang adalah nyonya saya. Pesta pernikahan kemarin terlalu menarik perhatian. Saya khawatir ada orang jahat yang ingin melukai Anda. Ayo, saya sendiri yang akan menemani nyonya. Selamat pagi, Nyonya. Tuan ke-9 sudah menyiapkan sarapan untuk Nyonya. Silakan Nyonya turun untuk makan. Di mana Xiaoqi? Nyonya mencari saya. Anda merindukan saya. Siapa yang merindukan saya? Xiao Bao, sudah kenyang kan? Kalau sudah kenyang, kakek akan mengajakmu bermain. Hai, Mami. Xiao Bao, anak baik. Dia merindukan ibunya. Astaga, ada kakek di sini. Ayo. Kakek, aku menjatuhkan sesuatu di restoran. Aku harus kembali mengambilnya. Mama. Anda siapa? Xing Bao. Mama, akhirnya aku menemukanmu. Mari. Cepat makan, cepat makan. Aku bisa makan sendiri, tidak perlu komandan repot-repot. Astaga, kenapa bisa jatuh? Sakit tidak? Cepat panggil orang, bantu oleskan obat pada tuan muda kecil. Baik, Tuan. Kakek, aku tidak sakit. Aku mau mencari Mami. Baik, baik, baik. Xiao Bao, anak pintar, kalau terluka, harus diobati dulu. Kalau tidak diobati, lukamu tidak akan sembuh. Kalau Mami tahu, dia pasti akan sangat sedih. Kakek benar, Mami akan sedih. Xiao Bao tidak mau membuat Mami sedih. Xiao Bao tidak boleh memberitahu Mami kalau Xiao Bao terluka. Kenapa Mami terlihat sangat membenci Papi? Jika Mami tahu Xing Bao ada di sini, dia pasti akan membawa Xing Bao pergi. Kalau begitu, Xing Bao tidak bisa hidup bersama Papi, Mami, dan kakek lagi. Aku tahu, Xing Bao bisa mencari cara untuk mendamaikan Mami dan Papi. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama. Papi, lihat, Xing Bao akan bantu Papi mendapatkan Mami. Sayang, aku harus bekerja sekarang. Cium sebentar. Xiaoqi, jangan nakal. Tunggu saja aku baik-baik sampai selesai kerja. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara menyingkirkan orang-orang ini? Tuan ke-9 telah berpesan, saat dia tidak ada, kami tidak boleh membiarkanmu keluar sembarangan. Aku hanya ingin keluar sebentar mencari udara segar. Hanya udara segar. Tuan ke-9 sudah berpesan, hati-hati dengan akupunktur Nyonya. Mami. Xing Bao. Peta pertahanan. Mami benar-benar mau kabur. Ayah, kalau tidak ada aku, Mami akan lari. Kamu, apakah kamu tuan muda yang mereka maksud itu? Anak ini adalah anak yang diadopsi oleh tuan tua Xiao. Lihat usianya. Dia seumuran dengan Xing Baoku. Mami, aku mau dengar cerita. Bisakah Mami menceritakan dongeng padaku? Aku bukan momimu.
Baiklah, baiklah, akan kuceritakan padamu. Akhirnya Momi memeluk Sing Bao. Sing Bao ingin berada dalam pelukan Momi selamanya. Seandainya yang kupeluk ini adalah Sing Bao, alangkah bagusnya. Lalu, Momi, aku ambilkan air minum untukmu. Momi, minum air. rasa ini. Mami, aku salah ambil. Ini minuman keras. Papi, gawat. Mami pingsan. Dia terus memanggil nama Papi. Apa? Ayo. Papi, Mami sudah bangun. Anak kecil ini tidak mengerti apa-apa. Dia menuangkan minuman keras sebagai air minum untukmu. Papi yang bebal. Kalau bukan karena aku, Sing Bao, bagaimana Papi bisa punya kesempatan memeluk Mami? Papi, bukankah kau bilang dia anak angkat kakek? Dia tidak mengerti apa-apa, suka asal memanggil. Tidak heran dia memanggilku Mama. Papi yang bodoh, Mami yang bodoh. Aku adalah anak Papi dan Mami. Ini kesempatan bagus. Ayah, jangan sampai ayah melewatkannya. Jangan menangis. Meskipun kita punya anak, itu akan menjadi milik kita berdua, kamu dan aku. Ibu, apakah kamu masih pusing? Tidak apa-apa. Ayah, Ibu, mari kita main petak umpet bersama. Kalian tutup mata dan cari aku. Ayah, Ibu, cepat kemari. Aku menangkapmu. Xiao Bao di mana? Ayo tangkap aku. Ayah dan ibu berciuman. Ayah, Sing Bao hebat kan? Apa kamu lapar setelah bermain? Kamu mau makan apa? Aku akan meminta dapur kecil untuk menyiapkannya. Kalau begitu, aku mau iga babi asam manis, pangsit udang kristal, dan akar teratai manis osmanthus. Ini semua Baiklah. Pak, semua ini adalah makanan kesukaan kesukaan Sing ibu. Bao. Seandainya Sing Baoku ada di sini. Aku harus kembali sebelum fajar. Xiaoqi seharusnya tidak akan menyadarinya. Mau kabur lagi? Aku hanya ingin... Kamu sudah menikah denganku. Kemana lagi kamu mau lari? Aku tidak bisa menunda lagi. Malam ini aku harus pergi ke keluarga Jiang untuk menemukan keberadaan Sing Bao. Kita tidak boleh menunda lagi. Malam ini aku harus pergi ke keluarga Jiang, menemukan keberadaan Sing Bao. Kau. Lin Wantang, apa yang harus aku lakukan agar kau mau tinggal di sisiku? Xiaoqi, lepaskan aku. Ada hal yang sangat penting. Katakan padaku. Aku akan membantumu. Tidak perlu.
Itu hanya alasan. Aku tidak akan tertipu lagi. Apa yang kau lakukan? Dengan begini, barulah aku tenang. Lin Wantang, dasar kau wanita murahan. Kau pikir dengan sembunyi di kediaman Gubernur Jenderal, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Apa-apaan ini? Kalian sedang apa? Pergi atau aku tembak? Ayo, Tuan Muda, lihat. Anak haram ini ternyata ada di sini juga. Lin Wantang, kau berani merebut priaku. Aku akan membuatmu benar-benar kehilangan anak ini. Tunggu. Sedang apa kau? Aku datang untuk melakukan pengiriman sayuran ke kediaman Gubernur Jenderal ini. Sayuran hari ini segar sekali. Tidak boleh ditunda. Masuk. Lin Wantang, semua ini seharusnya milikku. Kau merebut barang-barangku. Cepat atau lambat aku akan membuat hidupmu lebih baik daripada mati. Ayo. Xiaoqi, jika karena kamu terjadi sesuatu yang buruk pada Xiao Bao, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mengapa kamu jauh lebih pilih-pilih soal makanan daripada anak kecil? Biarkan aku keluar. Mau keluar? Baguslah. Habiskan ini, maka aku akan membawamu keluar. Benarkah? Tentu saja. Selama dia mau membawaku keluar dari rumah ini, aku pasti akan menemukan kesempatan untuk kabur. Itu jauh lebih baik daripada aku harus dikurung di sini. Nah, kalau begini, baru benar. Dasar wanita jalang. Siapa kamu ini sampai berani bertingkah seperti itu? Wanita jahat itu, kenapa dia ada di sini? Wanita jahat itu, kenapa dia ada di sini? Dia berani-beraninya ingin mencelakai Mama. Kau ini siapa? Mengapa kau berada di sini? Segera panggil pengawal. Katakan, apa maumu di sini? Jiang Rou, kenapa kau ada di sini? Jiang Rou, kau sendiri yang datang menyerahkan diri. Hari ini, aku harus mengetahui keberadaan Xiao Bao. Jiang Rou, jika engkau memberitahuku sekarang di mana keberadaan Xing Bao itu,
Aku akan meminta Xiaoqi membiarkanmu pergi. Dia benar-benar tidak tahu bahwa anak haram itu ada di sini. Kembalikan posisi nyonya kediaman Dujun kepadaku, maka aku akan memberitahumu. Kau sungguh keterlaluan. Jiangro, kau menerobos masuk ke kediaman Gubernur Jenderal. Kau cari mati ya. Xiaoqi, yang bertunangan denganmu jelas aku, kenapa kau menikahi Lin Wantang, wanita jalang ini? Apa kau tidak tahu? Sekarang aku telah menjadi bahan tertawaan semua orang. Jaga bicaramu. Istriku, Xiaoqi, hanya Lin Wantang seorang. Jelas-jelas kau menyukaiku. Pasti wanita jalang ini yang menggodamu. Suruh dia mengembalikan posisi Nyonya Dujun itu kepadaku. Jiangru, kau benar-benar semakin tidak tahu malu. Lin Wantang, kau yang tidak tahu malu. Keahlianmu merayu pria benar-benar semakin hebat. Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan membuatmu bungkam selamanya. Xiaoqi, Tuan ke-9 Xiao. Anda belum tahu wanita seperti apa yang akan Anda nikahi, kan? Anda tidak sungguh-sungguh berpikir Lin Wantang adalah wanita yang menjaga kesucian dan terhormat, kan? Aku beritahu Anda, dia sudah pernah melahirkan anak. Apa katamu? Pikirkan baik-baik konsekuensinya sebelum bicara. Kenapa Tuan ke-9 Xiao tidak percaya? Kalau begitu, lebih baik kau tanyakan saja sendiri padanya. Lihat saja, dia itu hanya wanita murahan yang genit, wanita rendahan yang mengejar setiap pria. Dia itu orang seperti apa? Aku tidak perlu kau jelaskan. Kau benar-benar buta. Kau begitu setia padanya. Padahal kau sama sekali tidak tahu. Lin Wantang mendekatimu dengan niat tersembunyi. Dia hanyalah wanita licik yang penuh trik. Dia selama ini terus membohongimu. Diam. Memangnya kenapa kalau dia punya anak? Bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya nyonya gubernurku. Kau? Bawa dia. Lepaskan. Tuan ke-9 Xiao. Apa kau masih akan terus tertipu olehnya? Seharusnya aku yang menjadi istrimu. Seharusnya aku yang menjadi nyonya kediaman Gubernur Jenderal. Tuan ke-9, kau tertipu olehnya. Tuan ke-9. Lin Wantang, aku beritahu kau. Anakmu sudah tiada. Apa? Kau bilang apa? Jiangro. Jelaskan dengan sangat jelas. Apa maksudmu barusan? Kenapa? Kau takut? Sudah terlambat. Anakmu sudah kukubur. Sudah terlambat. Anakmu sudah aku kuburkan. Meninggal? Tidak mungkin. Aku tidak mungkin percaya. Cepat katakan, di mana anakku? Di mana sebenarnya anakku? Tenang saja. Anak itu pasti baik-baik saja. Kurung dia. Baik. Periksa dia habis-habisan. Aku beritahu kamu, menangis pun tidak ada gunanya. Kalau sudah meninggal, ya meninggal. Lepaskan aku. Aku harus mencari anakku. Wantang, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Anak itu pasti baik-baik saja. Aku mohon padamu, Xiaoqi, lepaskan aku. Biarkan aku mencari anakku sendiri. Percayalah. Bahkan jika harus mencari ke setiap sudut lanceng, dia pasti akan ditemukan. Xiaoqi, aku mohon. Aku harus mencari anakku sendiri. Mami, aku tidak meninggal. Menjauh, siapa yang berani menghalangiku? Tenang saja. Aku akan menemanimu. Kumpulkan semua orang, geledah seluruh kota. Baik. Tidak bisa. Sekarang belum waktunya. Ayah dan ibu harus benar-benar berbaikan dulu. Barulah aku bisa mengakui ibu. Geledah seluruh Haicheng dengan kekuatan penuh. Fokuskan pemeriksaan di sekitar kediaman Gubernur Jenderal. Jangan lewatkan satu sudut pun. Baik.
Selamat datang, Tuan ke-9 Jiu-Jiu. Katakan, kenapa lari? Bicara, kenapa lari? Kau adalah orang kepercayaan Jiangru. Cepat katakan di mana dia menyembunyikan anakku. Lin Wantang, kau benar-benar melahirkan anak haram. Bawa dia pergi. Jiangru, itu anakku. Aku peringatkan kau, jangan coba-coba menjadi licik. Jika pertunanganku dibatalkan karena penyakit ini, seumur hidupmu, jangan pernah bermimpi bertemu anakmu lagi. Sudah sangat terlambat. Anakmu sudah aku kuburkan. Mati. Cepat katakan di mana anakku. Di mana sebenarnya anakku? Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Nona tertua selalu berhati-hati. Hal semacam ini hanya dia sendiri yang tahu. Nona sulung selalu berhati-hati. Hanya dia sendiri yang akan tahu hal semacam ini. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Jika kau tidak mau menghabiskan sisa hidupmu dengan lumpuh, cepat beritahu aku, di mana anakku? Nona kedua, aku benar-benar tidak tahu. Kau cari mati. Jangan menusukku, Nona kedua. Aku ingat, sejak Tuan ke-9 datang untuk melamar pada hari itu, anak Nona menghilang. Ya, dia juga memecahkan pajangan giok Tuan ke-9 dan hampir dihukum. Apa katamu? Anak itu, ternyata dia. Apa maksudmu? Kau pernah bertemu dengannya? Anak itu, di kediaman Gubernur Jenderal. Anak itu, dia ada di kediaman Gubernur Jenderal. Anak ini, dia terlihat seumuran dengan Sing Baoku. Mama, aku mau Mama, aku ingin dengar cerita. Bisakah Mama menceritakannya padaku? Babi asam manis, dimsum udang kristal, dan Semua. akar teratai saus osmanthus. Baik. Dan juga Makanan kesukaanku. ini adalah Dia adalah kesukaan Sing Mama. Bao. Dia selalu bersamaku. Ini uang yang kau minta. Seberapa yakin kau bisa menyelesaikan tugas yang kuberikan? Nona Jiang, tenang saja. Saya pasti akan mengikuti perintah Anda secara diam-diam membawa Tuan Muda keluar dari kediaman Gubernur Jenderal. Bagus. Kau harus tutup mulut rapat-rapat. Kau akan mendapatkan keuntungan yang besar. Akan dilakukan sesuai perintah Anda. Akan kami tipu Tuan Muda kecil keluar dari kediaman Gubernur Jenderal secara diam-diam. Bagus. Tutup mulutmu rapat-rapat. Kau akan dapat imbalan yang pantas. Jika kau berani bicara omong kosong di luar. Nona Jiang, saya tidak berani. Saya sungguh tidak berani. Pergilah. Itu adalah nona muda kedua dari kediaman Lin. Sangat cantik. Sangat serasi dengan Tuan ke-9 ya. Bukankah Tuan ke-9 Xiao akan menikahi Jiang Rou? Kenapa dia malah memeluk adik iparnya? Selamat. Diam. Apa masalahnya jika dia punya anak? Bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya nyonya panglima perang bagiku. Lin Wantang, lekatkanlah dirimu pada Xiaoqi baik-baik. Tunggu sampai kau tersadar. Kau tidak akan punya kesempatan seumur hidupmu untuk melihat anak haram itu lagi. Ayah dan ibu pergi kemana sebenarnya? Mengapa tidak ada siapa-siapa di rumah ini? Kakek juga tidak ada. Tidak ada yang menemani Sing Bao lagi. Tuan Muda, Anda belum tidur? Nyonya meminta saya untuk membawakan camilan lezat ini untuk Anda. Ibu yang menyuruhmu. Iya benar. Tapi ibu bukannya pergi keluar malam ini. Oh, Nyonya telah berpesan kepada saya sore tadi. Dia takut sekali jika Anda akan kelaparan di malam hari. Ibu pernah berkata, orang yang gerak-geriknya mencurigakan pasti orang jahat. Iya benar. Kau orang jahat. Hei bocah, bersikaplah yang sopan.
Papi, tolong. Nona Jiang, ini adalah putra dari kediaman Gubernur Jenderal. Saya mengambil risiko kehilangan kepala. Putra siapa? Dia hanya anak yang merugikan. Ya, Itu adalah nona kedua dari kediaman Lin. Begitu cantik. Sangat serasi dengan tuan ke-9. Diam. Meskipun dia punya anak, memangnya kenapa? Apapun yang terjadi, dia adalah satu-satunya nyonya panglima perang bagiku. Lin Wantang, aku akan menjadikan putramu membayar untukmu. Di mana Sing Bao? Di mana Sing Bao? Mama, aku ingin mendengarkan cerita. Bisakah kau menceritakan sebuah kisah padaku? Iga babi asam manis, pangsit udang kristal, dan Semua. akar teratai gula osmanthus. Baik. Dan Semua juga yang aku ini sukai. adalah hidangan yang Mama sukai. Tuan Jiu, Nyonya, Anda sudah kembali. Di mana Sing Bao? Di mana putraku? Apakah Tuan Muda tidak ada? Padahal dia jelas-jelas sudah tidur. Panggil orang. Siap, Semua orang cari Tuan Muda. siap. Lapor, Komandan Muda, kami sudah mencari di seluruh pelosok rumah, tetapi tidak menemukan Tuan Muda. Tidak ketemu, dia tidak ada di rumah. Berarti ada orang yang membawanya pergi. Berani-beraninya menculik orang tepat di depan hidungku sendiri. Cari mati. Melapor, Komandan. Ditemukan gudang yang mencurigakan di dalam. Ayo, kita lihat. Baik, Komandan. Lewat sini, Nyonya. Ini dia tempatnya. Sing Bao, Mama datang untuk menyelamatkanmu, Sing Bao. Ini tempat apa? Wanita jahat, kenapa kau ada di sini? Aku mau mamiku. Xiaoqi, kau dengar tidak? Aku seperti mendengar tangisan Sing Bao. Anak nakal, diam. Sing Bao, apakah itu kau? Kau ada di dalam? Mami, aku di sini. Ayah dan ibu datang menyelamatkanku. Wanita jahat, aku tidak takut padamu. Ingin menyelamatkanmu? Tidak mungkin. Berani bersuara, ibumu akan kehilangan nyawanya. Oh, bukankah ini Nyonya Gubernur Jenderal? Jiang Ro, Sing Bao sebenarnya ada di mana? Adik ipar, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jiang Ro, kau ingin mati? Setelah tinggal di kediaman Gubernur Jenderal untuk beberapa saat, pikiranmu jadi tidak jernih lagi. Kamu bilang aku pelakunya, apa buktinya? Itu sepatu Sing Bao. Jiang Ro, kau pikir aku benar-benar tidak berani membunuhmu? Lin Wantang, selama kau menduduki posisi Nyonya Gubernur ini, walau hanya sehari itu pula kau takkan pernah bisa melihatnya lagi. Jiang Ro, aku beri kau satu kesempatan lagi. Cepat katakan padaku di mana Sing Bao. Jika tidak, akan kubuat kau sangat menderita. Lin Wantang, kau pantas mendapatkannya. Anak haram yang kau lahirkan itu baru saja kujual. Kau? Adikku, kau merebut suamiku, dan juga merampas hal yang seharusnya jadi milikku. Sudah waktunya kau membayar mahal. Jiang Ro, cepat ikat dia sekarang. Para pedagang budak mungkin sudah keluar kota sekarang. Lin Wantang, kau tidak akan pernah bisa melihatnya lagi seumur hidupmu. Inilah harga yang harus kau bayar karena merebut milikku. Tidak mungkin. Semua orang cari di gudang. Baik. Jiang Ro, katakan,
Di mana Sing Bao? Mana ku tahu. Aku sengaja meminta dia dijual ke tempat yang sangat jauh. Tempat yang sangat jauh. Kalian ingin bertemu dengannya? Setelah mati saja. Suara apa itu? Itu suara Sing Bao. Sing Bao, kau ada di dalam. Sing Bao, itu kau. Itu Sing Bao. Itu Sing Bao. Cepat buka pintunya, cepat buka pintunya. Sing Bao. Sing Bao? Mami, aku tahu Papi dan Mami akan datang menyelamatkanku. Sing Bao baik-baik saja. Sing Bao tidak takut. Anak mama yang baik. Mama mau lihat apa kamu terluka. Mami, aku benar-benar tidak apa-apa. Sing Bao sangat berani. Ini semua salah mama. Sing Bao anak yang paling berani. Sing Bao anak mama yang paling baik. Ini bukan salahmu. Syukurlah Sing Bao baik-baik saja. Antar Tuan Muda dan Nyonya pulang ke kediaman. Mengenai dia, awasi dia dengan ketat. Aku sendiri yang akan menginterogasinya. Sing Bao, maafkan aku. Ini semua salah ibu. Setelah ini, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Ibu, jangan khawatir. Kita tidak akan berpisah lagi. Ada ayah yang akan melindungi kita. Wantang, ada sesuatu yang ingin sekali aku tanyakan padamu. Sing Bao itu anakmu dengan siapa? Ayah bodoh, tentu saja aku anakmu. Aku sudah memanggilmu ayah. Apakah aku harus memberitahunya? Apakah dia takut aku tidak mau melanjutkan mengadopsi anak ini? Wantang, aku tahu kau memiliki kekhawatiran. Tetapi lihatlah. Kakek sangat menyukai Sing Bao, dan dia juga memiliki ikatan takdir dengan kita. Selain itu, sudah lama berlalu, ayah kandungnya belum kembali untuk mencarinya. Itu menunjukkan bahwa pria itu tidak bertanggung jawab sama sekali. Dia sama sekali tidak pantas menjadi ayah Sing Bao. Aku bersumpah, karena aku sudah menikahimu, aku akan menganggap Sing Bao seperti anak kandungku sendiri. Sebenarnya, Sing Bao itu adalah putramu. Komandan, ada urusan mendesak yang perlu komandan tangani. Aku akan segera kembali setelah urusanku selesai. Anak ini sangat mirip denganmu, anak harammu, cucuku tersayang. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ibu jangan khawatir, kita tidak akan berpisah lagi. Ayah akan melindungi kita. Kenapa anak ini terlihat semakin tidak asing? Mungkinkah Sing Bao benar-benar anakku? Apa Sing Bao benar-benar anakku? Ayah, Jangan asal panggil, aku bukan ayahmu. kakek bilang ayah memang ayahku. Lin Wantang, sebaiknya kau jelaskan padaku. Tidak bisa. Jika aku bertanya padanya begitu saja, jika dia bukan anakku, aku akan sangat kehilangan muka, bukan? Panggil seseorang. Apa perintah jenderal? Pergi selidiki untukku ayah kandung Sing Bao. Ingat, lakukan ini secara diam-diam. Jangan biarkan siapapun tahu. Baik, jenderal. Mama, kenapa Mama tidak bilang pada ayah bahwa aku adalah anaknya? Karena Mami, kenapa Mami tidak memberitahu Papi? Aku kan anaknya Papi. Karena Mami takut dia bukan ayah yang baik. Tapi sekarang, kelihatannya,
Apa Xing Bao sudah menyetujuinya? Ya, Papi tidak hanya bisa melindungi Xing Bao, tapi juga bisa melindungi Mami. Mami, beritahu Papi saja. Baiklah, Mami akan menuruti Xing Bao. Mami, apa Mami ada yang ingin dikatakan pada Papi? Setelah membohonginya begitu lama, jika aku tiba-tiba memberitahunya bahwa Xing Bao sebenarnya adalah putranya, apakah dia akan terkejut atau marah? Kalian berdua sedang membicarakan teka-teki apa di sini? Sebenarnya, Apa ada yang ingin kau bicarakan denganku? Papi tidak hanya bisa melindungi Xing Bao, tapi juga bisa melindungi Mami. Mami, beritahu Papi saja. baiklah, Mami akan menuruti Xing Bao. Xiaoqi, sebenarnya Xing Bao itu Panglima, ada tamu yang datang. sebenarnya Xing Bao. Komandan, ada tamu yang datang. Saya tahu, saya akan segera ke sana. Mami, kamu itu penakut. Aduh, Kakek, apa kakek punya cara supaya hubungan ayah dan Mami bisa membaik? Membaik dengan cepat? Mami itu penakut. Bagaimana cara membuatnya jadi berani? Xing Bao, kenapa kamu bilang begitu? sebenarnya Xing Bao itu adalah dirimu, Komandan. Xiaoqi. Sebenarnya Xing Bao. Komandan, ada tamu yang datang. Apa? Apa yang kamu katakan? Ibumu bilang Xiaoqi adalah ayah kandungmu. Iya, kakek. Bukankah kakek bilang aku dan ayahku ini sangat mirip? Oh, anak ini memang sangat mirip denganmu. Anak harammu, cucu sulungku. Benar, 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 benar. Kakek tahu pandangan kakek tidak salah. Cucu kesayangan, kakek punya cara agar ibumu berani. Buatkan makanan ringan yang disukai nyonya dan tuan ke-9. Buatlah dengan sangat indah. Baik, siap. Kakek, apa-apaan ini? Ini adalah obat mujarab yang bisa membuat hubungan ayah dan ibumu dengan cepat membaik. Sini, cicipi ini. Aku secara khusus minta dibuatkan di dapur kecil. Camilan kecil ini dipadukan dengan anggur ini mantap. Mari. Ayah, ibu, kalian minum ini. Kenapa aku merasa sedikit tidak enak badan? Aku antar kamu ke kamar. Yay! Komandan, ada urusan mendesak yang harus segera dibicarakan dengan Anda. Katakan. Penyelidikan latar belakang Xing Bao sudah ada hasilnya. Xing Bao adalah anak Anda dan Nyonya? Xing Bao ternyata benar-benar anakku dan Wantang. Wantang, Xing Bao. Wantang, Xing Bao adalah anakku. Kau sudah tahu? Mengapa tidak kau beritahu aku lebih awal? Bagaimana aku harus menghukummu? Xing Bao, pelan-pelan ya. Xing Bao, lari pelan-pelan. Selamat ulang tahun, Xing Bao. Selamat ulang tahun, Xing Bao. Ini. Terima
kasih ayah, aku sangat menyukainya. Selamat ulang tahun. Sing Bao, buatlah permohonan. Ayah, ibu, dan kakek, semoga keluarga kita bisa tinggal bersama selamanya. Wantang, terima kasih. Aku cinta kamu.